Setiap saya ketemu dengan warga, saya tanya, permasalahan apa di kota Yogyakarta? Sampah, Pak. Kayak paduan suara. Sampah. Ini kita sangat resah, Pak. Di mana-mana ada tumpukan sampah, kita nggak tahu diangkutnya kapan. Udah gitu ada isu TPA-nya penuh. TPA-nya bukan hanya penuh, sudah ditutup. Dan ditutupnya itu masa saya menjadi PJ Wali Kota. Ini waktu PJ ngapain aja? Ada 365 hari kok, ini mau menyelesaikan dalam waktu 100 hari. UMK Jogja, Pak. 2,49. Dengan UMK segitu, Pak, harga tanah di Jogja itu aja per meternya tuh belasan sampai puluhan juta. Gimana, Pak, caranya? Berpenghasilan UMK Jogja itu bisa punya rumah atau at least tanah dulu deh. Fenomena sekarang kan itu. Ada generasi strawberry, lembek, snowflake, ditegur sidik ngambek, Baper, Pak, ya? baper, kemutung. Wah, ini kalau nggak kita bekali anak-anak muda kita di kota Yogyakarta nanti terus bagaimana? Berarti besok akan normal ya, Pak? Kita ngelihat orang laju dari Gunung Kidul. Pasti Jogja. tingkat kepadatan lalu lintasnya akan semakin tinggi. Itu dia. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini kita kembali lagi di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena Banyak orang hidup. tapi nggak bener-bener hidup. Rame Rame banget. banget. Studio kali ini rame banget dan luar biasa, Pan. Ya, Kita akan kembali ngomongin masalah-masalah yang ada di kota betul. dengan salah satu calon wakil wali kota Yogyakarta. Ya, Selamat datang, Pak Singgih Raharjo. Ya. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. sehat. Jadi sedikit cerita, Pan. Ini Ya. saya mengundang Bapak ini dan luar biasanya Bapak ini berkenan hadir ke studio kita. Karena kemarin saya sempat diskusi sama Bapak dan kayak kepotong gitu, belum tuntas karena mungkin belum tuntas. iya, ya, belum kayak tuntas kayak masih nanggung. Masih banyak kegelisahan yang ingin saya tanyakan ke Bapak gitu kan. Belum tanya kemarin itu. Oh, belum tanya. Tanya. Udah nanya kabar. Pengen nanya kabar. Iya kayak ini aku udah nyusun pertanyaan nih banyak yang pengen ditanyakan ke Bapak tapi belum sempat disampaikan. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Singgih. Sama-sama Mas Yordan. Hadir gitu kan ke studio Rakyat Jelata ya. Iya, yang sangat kecil tapi insya Allah bisa berdampak lah, Pak. Iya, betul. Pasti. Insya Allah bisa berdampak. Nah, Oke. Tribes tuh kita ini ya pengen mewakili teman-teman di Jogja ya yang mungkin masih bingung gitu ya. Kita milih siapa ya gitu. Ya. Mungkin. Terus juga mungkin beberapa pertanyaan yang nggak bisa disampaikan langsung nih sama teman-teman ke calon-calon ini. Nah, lewat kita gitu. Betul. Betul ya. Makanya kita adil, semua kita ajak diskusi. Betul. Ya kan? Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali dan teman-teman silahkan menilai dan menentukan sendiri. Oke, mantap. Gitu. Oke. Oke, Pak Ya, Singgih, ya. kita akan buka dengan hal yang agak ringan dulu, Pak. Oh, Asik. Kebetulan kan pendengar kita ini kan mayoritas adalah anak-anak muda. Oke. Milenial dan Gen Z. Yes. Mayoritas adalah milenial dan Gen Z. Saya itu kalau memperhatikan kampanye-kampanye paslon, Pak. Bahkan nggak cuma pilkada. Dulu waktu pilpres pun, Ya. itu kayaknya semua tuh ngangkat gimmick-gimmick anak muda. Nah, Gitu loh. Iya kan? Semua tuh kayak ngangkat gimmick anak muda gitu. padahal nggak muda-muda banget. Padahal ya nggak muda. Nah, yang penting jiwa muda. Nah, betul. Nah, kalau itu penting, Pak. Saya setuju. Nah, kalau Pak Singgih sendiri melihat, Pak, sebetulnya anak muda itu emang punya peran di pertumbuhan ekonomi kah? Atau sebetulnya kampanye-kampanye atau gimmick-gimmick anak muda ini cuman untuk kebutuhan elektoral aja, Pak, sebetulnya? Jadi begini Mas Irdan dan Mas Novan ya, sama-samaan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari data BPS kita, Oke. itu jumlah penduduk di kota itu ada 375 sekian ribu gitu ya. Oke. Terus kemudian jumlah milenial dan Gen Z-nya itu separuh lebih, Mas. Di atas 50%. 52%. 52%. Yes. Makanya ini potensi yang sangat luar biasa. Oke. Sehingga kami pun Paslon 03 juga memandang ini sangat strategis. Artinya gini, strategis bukan hanya untuk elektoral tentunya, tapi masa depan kota ini akan ditentukan anak muda juga nantinya. Toh kami juga akan purna pensiun, kemudian tumbuh anak muda yang kemudian akan menjadi pemimpin kota yang akan menggerakkan baik itu sektor ekonomi maupun pemerintahan. Oke. Sehingga ini sangat-sangat strategis, anak muda kita siapkan nantinya untuk menjadi penerus yang ada di kota ini. Begitu. Jadi ini adalah bukan gimmick, bukan kemudian hanya sebatas elektoral, tapi ini adalah kita menyiapkan generasi penerus kita. Karena memang kita bergantung juga dengan kualitas anak mudanya juga ya, Pak, nantinya, Pak ya. Jadi betul. Jadi makanya kemudian kami
saya dan Mas Afnan waktu menyusun visi misi program strategis, karena 52% ini kami berikan porsi secara khusus ya di program unggulan yang kedua namanya Anak Muda Kreatif dan Berbudaya. Anak muda kreatif dan budaya. Iya, karena kita melihat betul-betul strategis ini. Itu Mas. Pak, tapi sorry ya, mungkin susah nggak ya Pak, kita tuh nge-guide anak muda ini untuk at least aktif berpartisipasi dalam politik gitu. Karena banyak yang apatis juga loh. Bener Pak. Iya. Jadi ini adalah merupakan tantangan juga bagi Afnan dan Singgi tentunya untuk bisa tertarik di bidang politik anak-anak muda ini. Ya tentunya dengan kampanye yang kreatif, pendekatan ke anak muda kita lakukan, desain-desain yang menarik ya. Ini juga bagian strategi bagaimana supaya anak-anak muda ini juga bisa ikut partisipasi dalam pilkada ini. Ya, kita tahu bahwa pilkada kadang di anak-anak muda kadang-kadang apatis. Alah, politik paling apa sih? Ya kan? Iya. Tapi kalau kita melihat potensinya sangat besar, pendekatan kita pas, ya. Pas gitu ya, itu pasti akan masuk gitu ya, dengan program-program menarik. Misal nih kalau kita bicara programnya PAS ini adalah Anak Muda Kreatif Berbudaya, maka kita akan sediakan ruang kreatif untuk kumpulnya mereka, untuk kemudian mereka akan bisa mengeksplorasi kreativitas mereka, sekaligus juga mereka akan bisa saling sharing, diskusi dan membuat satu produk kreatif yang bisa menjadi karya, bahkan lapangan pekerjaan bagi mereka. Berarti nyiptakan kreatif hub gitu ya Pak? Yes. Menarik nih. Kalau nggak salah kemarin saya sempat baca itu bahkan dalam skala kecil ya Pak, disediakan itu dalam skala kecil ya, banyak gitu. Kita piloting dulu di 14 titik. 14 titik? Ya, 14 titik bisa dianalogkan dengan 14 kementerian. Tapi tidak harus di kementerian sebetulnya. Oke. Menarik. Lanjut Pak. Oke. Nah, sama satu lagi nih. Ada lagi. Tambah lagi. Siap. Ini kan anak-anak muda nih. Jadi selain kreatif hub itu juga kami punya namanya ini Mas. Leadership Camp. Leadership Camp. Ini dalam rangka untuk menyiapkan generasi muda kita menjadi generasi pemimpin muda yang tangguh, yang resilient, yang tough gitu ya. Kan fenomena sekarang kan banyak ya. Betul. Ada generasi strawberry, lembek, ada snowflakes ya. Ini kan juga, wah ini kalau nggak kita bekali anak-anak muda kita di kota Yogyakarta nanti terus bagaimana? Ditegur sidik ngambek, baper, kemudian mutung gitu ya. Nah kita pengen anak-anak muda kita nanti tumbuh menjadi pemimpin muda sekarang ini, dan nanti tumbuh menjadi siapa tahu jadi wali kota, wakil wali kota kan gitu. Menarik. Apa yang mau dicapai dari leadership camp ini Pak sebetulnya? Sebetulnya adalah ketangguhan mereka. Berarti fokus di attitude, mental. Yes, soft skill yang soft skill yang akan kita berikan lebih banyak. Kalau secara intellectual knowledge saya kira mereka sudah cukup. Udah banyak kampus keren di Jogja. Kampus, kemudian banyak sekolah-sekolah keren di sini. Ya. Tapi kalau soft skill kan mereka nggak dapetan di sekolah ya. Dan itu konsideran dari leadership camp. Iya. Keberhasilan seorang tidak hanya ditentukan dari intellectual, tapi juga attitude ada di soft skill. Bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi. Itu nggak gampang loh. Kalau nggak terbiasa. Betul sekali Pak. Biasanya memang maco sinau terus, empat, tapi kemudian kalau berkolaborasi nggak bisa. Komunikasi nggak bisa. Misal seperti itu. Pak itu jadi keresahannya Gen Z juga Pak sebenarnya. Kan Gen Z sekarang tuh banyak ya. Kalau teman-teman baca berita juga banyak yang akhirnya dikeluarin dari perusahaan karena nggak cocok gitu attitude-nya, kerjanya sama perusahaannya. Karena itu maksudnya kerja di sini seminggu mau keluar Pak kemarin. Mau keluar gitu. Bukan karena gajinya kegedean. Karena tekanan kan. Jadi itu fenomena sekarang kan itu kan. Benar Pak, benar. Sehingga kita mau bekali mereka untuk supaya menjadi anak muda yang tangguh, tidak cepat putus asa dan sebagainya. Ini tujuan kami sebetulnya. Dan setiap tahun kita akan nggak usah banyak-banyak dulu ya, 100 dulu. Nanti tahun depan 100 lagi, dan pasti akan kita evaluasi ya seberapa dampaknya. Gitu ya. Kami akan melibatkan praktisi, teman sebaya yang berhasil, motivator seperti itu. Jadi lebih banyak ke
kegiatan yang ringan tapi manfaatnya cukup besar. Tidak secara kemudian tekstual harus berada di kelas dan sebagainya. Terlalu formal. Ini menarik nih statement Bapak mengenai akan melibatkan banyak praktisi gitu. Karena sejujurnya ya Pak ya, yang saya lihat sebagai warga awam Pak. Saya lihat kadang-kadang program dari pemerintah itu tuh kurang gitu loh. Mohon maaf nih Pak, kadang-kadang nih kita maksudnya kan kadang-kadang pelatihan misalkan pelatihan UMKM gitu, yang latih itu bukan pemilik bisnis gitu, hanya teori doang. Teori aja Pak. Nah ini otokritik juga. Saya juga sering mendapati yang seperti itu, maka kita kan perbaiki ya. Kita kan perbaiki, betul-betul. Ya kalau kita bicara tentang anak muda ya hadirkan anak muda yang sudah berhasil. Betul. Gitu. Sehingga mereka ada inspirasi kan. Betul. Oh ternyata seperti ini toh. Ternyata seperti ini. Mungkin dalam bidang digital marketing dan sebagainya sekarang sangat diperlukan. Oke, kita move ke topik selanjutnya. Yang sebenarnya ini tuh nggak bosan-bosan kita tanyain ke tiap calon yang datang ke sini. Apa itu? agak nggak enak nyebutnya. Kegelisahan semua orang ini kayaknya. Apa Mas Lowan? UMK Jogja Pak. Ya, jadi UMK Jogja itu kan berapa teman-teman sekarang? 2,5, itu kamu lebih-lebihin. 2,4 kurang dikit. 2,49 sekian gitu ya. Nah, dengan UMK segitu Pak, harga tanah di Jogja itu aja per meternya tuh mahal banget kan ya Pak? Iya, bisa belasan sampai puluhan juta gitu. Nah, ini tuh gimana Pak caranya? Orang yang berpenghasilan UMK Jogja itu bisa punya rumah atau at least tanah dulu deh di Jogja. Itu mungkin gak sih Pak? Kalau kita bicara mungkin semua di dunia ini serba mungkin ya. Serba mungkin. Nothing impossible bro. Iya, nothing impossible. Jadi inilah yang kemudian menjadi tantangan. Kalau kita korelasikan antara UMK dengan harga tanah, itu saya jawab sangat mungkin. Kalau kemudian kita bisa sampaikan ya, mungkin nggak? Mungkin. Jadi begini, UMK kenapa 2,9 sekian itu 2,49 adalah ya. Itu prosesnya cukup panjang sebetulnya. Jadi ada Dewan Pengupahan yang kemudian akan merumuskan gitu ya. Dewan Pengupahan itu dari serikat pekerja sendiri, kemudian serikat pengusaha, biar nyambung. Iya, jadi semua elemen ya Pak ya? Itu di situ ada ini? Ada pengusahanya, ada pekerjanya. Ada pekerjanya? Iya. Nah kalau sepihak nanti kan bengok-bengok nanti pengusahanya nggak bisa bayar nanti. Iya. Naik, usahanya tutup semua. Nah, sama aja gitu. Iya. Ada pemerintahnya, kemudian ada akademisinya, kemudian ada pakarnya, pakar penyeimbang gitu ya. Sehingga rumusan-rumusan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, inflasi. Komponen-komponen itu yang menentukan, kemudian ada beberapa komponen lagi ya, koefisiennya itu ya. Kemudian muncul angka kan gitu. Seberapa sih ekonomi di nasional, di provinsi, kemudian di kota kabupaten, upahnya di level nasional di provinsi, kemudian di kota sekarang ini average-nya berapa dan sebagainya. Jadi UMK ini saya pernah ngalami UMK, pembahasan UMK ya maksudnya. Itu di 2023 yang menetapkan 2,9 itu adalah saya kebetulan ikut proses itu gitu ya. Dan memang kalau kita bicara harga tanah di Jogja, karena kota Jogja itu luasannya hanya 1% dari luasan DIY. 1%? 1%. Kotanya? Iya, baru tahu. Baru tahu saya. 32, ada yang bilang 5, ada 0,8 gitu ya, kilometer persegi. Iya. Jadi batasnya memang tidak begitu tampak. Iya betul. Batas kotanya seperti Amplas ini masuk Sleman. Iya. Jadi cuma 1% dari luasan DIY. DIY aja sudah itu provinsi nomor 3 terkecil. Iya, kecil juga. Kota Jogjanya 1%. Jogja lebih kecil. Iya. Very tiny. Itu yang diperebutkan semua orang bro. Iya. Sekarang kepadatan penduduknya sudah di angka 12.000 sekian ya kilometer per kakak. Jadi memang sudah cukup padat. Untuk mendapatkan lahan yang luas saja sekarang sudah sulit. Betul. Ya. Sehingga inilah menjadi tantangan ya, makanya antara supply and demand ya,
ketersediaan lahan dengan keinginan orang memiliki tanah kan tidak berimbang, karena tanah nggak akan bisa ditambahkan kecuali pemekaran atau pelebaran luas wilayah ya. Tapi kan itu kan udah panjang, birokrasinya ribet banget. Iya. Dan itulah yang menyebabkan harga tanah semakin naik. Nah, kemudian juga ketersediaannya sudah minim, apalagi orang dari luar DIY beli tanah juga nggak pernah ditawar. Ya, jadi inilah yang kemudian harga tanah sangat semakin tinggi. Jadi itu. Nah, itu kan tentang harga tanah ya, Pak ya. Mungkin kita bisa mengerti karena kota Jogja itu luasnya kecil dan itu diperebutkan banyak orang gitu. Nah, terus kalau ini kan Bapak kemarin juga ikut Dewan Pengupahan itu ya, Pak. Sebenarnya apa, Pak, yang menghambat UMK Jogja tuh bisa naik? Soalnya kan gapnya lumayan tinggi nih Pak dibandingkan kota besar lainnya. Betul. Kalau di Jakarta kan udah 5, berapa sih? Iya 5 lebih ya. Kalau di Surabaya udah 4, sekian. Nah, Jogja ini kan masih kepala dua aja masih di tengah-tengah, nggak di atas gitu kan. Nah, itu kan dua kecil ya? Iya, dua kecil, dua tengah lah gitu. Nah, ini gapnya kan lumayan jauh Pak. Sebetulnya tuh apa yang membedakan Jogja kok nggak bisa bertumbuh gitu loh? Ya, jadi di kota Jogja ini, kalau di DIY kota Jogja paling tinggi ya. Iya, UMK-nya. Itu kalau di kota ini kan lebih banyak tenaga yang informal ya. Jadi kalau di kota besar, kalau Surabaya, kota Surabaya banyak industri. Banyak industri itu bisa pabrik, bisa industri yang lain. Kalau di kota kan industrinya apa? Lahannya ada sedikit. Ya paling industri pariwisata, ya kan, hotel, restoran. Dan lebih banyak ke tenaga informal sebetulnya. Nah, tenaga informal ini nggak bisa dihitung sebagai ini Pak, sebagai peningkatan UMR Pak, UMK Pak. Rata-rata tenaga informal justru malah yang rendah, kayak pembantu rumah tangga misal. Justru di bawah UMK ya malahan kadang-kadang. Dan itu adalah kesepakatan antara majikan pemberi kerja dengan yang bekerja. Jadi seperti itu. Kalaupun UMK 2,9 pun sebetulnya juga banyak yang di atas itu memberikan upahnya. Gajinya minimal. Jadi sesuai dengan mungkin masa kerjanya, mungkin juga jabatannya. Ya, itu banyak juga yang kemudian ada kenaikannya di atas UMK itu sendiri. Tapi memang di Jogja, memang di kota ya terutama itu satu, industrinya tidak terlalu banyak, lebih banyak tenaga informal, kemudian juga kemampuan pengusaha untuk bayar ini kan juga kita melihat situasi dan kondisinya. Karena UMK juga tergantung dari ekonominya, ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi juga. Pertumbuhan ekonomi ini yang kemudian harus kita dorong terus ya. Menarik tadi buatku Bapak sedikit mention bahwasanya kota Jogja ini industrinya paling ya industri pariwisata gitu. Nah, saya menilik beberapa tahun ke belakang, Bapak sebagai kepala dinas pariwisata kota, gitu kan? DIY, mohon maaf Pak, DIY bahkan gitu kan, sebagai kepala dinas pariwisata DIY. Nah, memangnya Pak, pariwisata ini bisa menjadi penopang juga di pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita melihat data BPS kita di kota Yogyakarta dan DIY terutama kota, itu PDRB kita yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu juga kelihatan di situ 2022 itu sektor pariwisata yang diwujudkan dalam sektor akomodasi dan makan minum terjadi peningkatan di 2023. Tadinya di angka nomor 2, sekarang nomor 1. Akomodasi dan makanan minum itu nomor 1? Nomor 1 sekarang di 2023 kemarin ya, dari total WDRB, karena ada jasa konstruksi, ada pengolahan, industri pengolahan, kemudian ada infokom ya, dan macam-macam. Nah, akomodasi makan minum itu menempati di ranking pertama. Artinya kemudian dari sektor pariwisata yang diwakili ya, diwakili akomodasi dan makan minum, artinya tingkat hunian hotel dan restoran. Restoran itu bisa restoran, warung dan sebagainya yang masuk kategori itu menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Artinya itu akan menyumbang
menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Yogyakarta. Oke. Mungkin saya bisa setuju Pak di bab itu. Artinya kalau kita tanya sama orang-orang luar kota lah gitu ya. Jogja itu salah satu destinasi favorit lah Pak, setelah Bali mungkin 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut bahkan. Bukan setelah Bali. Nomor satu. Nomor satu sekarang. Iya. Oke. Itu Jogja pilihan wisatawan domestik. Oke, domestik nomor satunya masih 3 Jogja. 3 tahun berturut-turut. Iya. Nah, ini prestasi yang luar biasa. Makanya macet. Iya lagi. Ya. Okay. Tapi Pak, ini yang saya lihat gitu kan, dan yang kita ketahui bersama tadi Bapak sempat mention bahwasannya UMK kota gitu kan. Ini kan kurang bisa naik karena banyak juga pekerja informal gitu kan. Nah, berarti kan dengan kita jadi destinasi terfavorit wisatawan domestik ini belum berdampak ke masyarakat, Pak. Dampak masyarakat secara langsung sudah ada tentunya. Apa itu? Pasti ada. Contohnya? Jadi gini, kalau kita bicara pariwisata itu tidak semata-mata kemudian hanya yang menerima hotel atau yang menerima dari sisi restoran atau warung. Oh ya. Oke. Tapi hotel ini kan di dalam hotel kan juga ada pegawainya. Oke. Berarti masyarakat juga terima. Yeah. Di hotel ini pasti ada juga kitchennya, food and beverage-nya. Yeah. Pasti di situ juga membutuhkan suplai bahan-bahan. Itu masyarakat juga. Ada peternakan, ada perkebunan, ya kan? Yeah. Suplai ikan, suplai ayam, telur dan sebagainya. Yeah. Ini ekosistemnya atau ya ekosistemnya kan kemudian hidup. Di hotel pasti juga butuh transportasi. Berarti ojek, transportasinya jalan, kan gitu. Okay. Apalagi kalau kita bicara restoran kan sama, pegawainya ada. Kemudian juga kebutuhan untuk produksinya pasti ada, transportasinya, komunikasinya jalan. Sehingga kalau kita bicara pariwisata tidak hanya kemudian tiket masuk destinasi atau berapa biaya hotelnya, berapa makannya, tapi ekosistem itu akan terbentuk. Belum lagi ya oleh-olehnya. Oh iya. Iya, oleh-oleh itu industri pengolahan juga bisa masuk, itu UMKM dan sebagainya, bakpia. Kemudian juga kalau kita bicara kampung wisata nih, kampung wisata ini ekosistem yang ada di kampung ini kan juga sangat terpengaruh, berdampak gitu ya. Nanti dari sisi attraction-nya atau atraksinya ya, daya tarik di seni budayanya. Pertunjukannya Pak. Pertunjukannya berarti pemain-pemainnya juga ikut dapatannya ya. Jadi cukup kompleks atau netesnya sampai kemana-mana sebetulnya kalau di sektor pariwisata. Netesnya sampai kemana-mana. Oke. Tapi maaf Pak, mungkin kan kita tahu ya Gini ratio di Jogja itu juga cukup tinggi ya Pak ya. Artinya ini tuh keramaian pariwisata Jogja itu sebenarnya mungkin sekarang ya masih dinikmati sama beberapa orang aja. Takutnya seperti itu. Nah, apakah yang tadi Bapak bilang itu udah diterapkan di semua hotel dan resto tuh sudah kayak gitu nggak sih Pak untuk melibatkan semua masyarakat untuk terlibat dalam industri pariwisata? Secara sistem sudah terbentuk seperti itu. Oke. Misal nih satu hotel mempekerjakan masyarakat atau warga itu kan pasti juga dari situ. Ya, kemudian juga suplai tadi juga pasti juga akan melibatkan dari situ. Supplier itu sendiri. Jadi kalau tentang Gini rasio kembali lagi sebetulnya ini sektor formal dan informal lebih banyak yang informal. Sehingga gapnya cukup jauh. Nah, tentu upaya kita ya kemudian akan menaikkan ini ya supaya ketemu gapnya tidak terlalu jauh kan gitu. Oke, kayaknya ada yang perlu diobrolin lagi Bang. Ada. Masalah apa itu? Sampah. Enggak. Ini adalah isu di mana-mana. Setiap saya ketemu dengan warga, saya tanya permasalahan apa di kota Yogyakarta? Sampah Pak. Kayak paduan suara. Sampah. Tapi memang karena semeresahkan itu Pak. Betul. Gitu loh Pak. Ya. Nah, aku sempat baca Pak di salah satu media massa gitu kan. Katanya Pak Afnan Singgih ini pasangan itu, Pak Afnan dan Pak Singgih itu berjanji 100 hari tuntas sampah. Nah ini perlu saya jelaskan. Oke. Perlu dijelaskan dulu nih. Oke. Karena ini kita sangat resah Pak, di mana-mana ada tumpukan sampah, kita nggak tahu diangkutnya kapan. Iya gitu. Udah gitu ada isu TPA-nya penuh juga.
kan kita jadi resah gitu sebagai masyarakat. TPA-nya bukan hanya penuh, sudah ditutup. Aduh, dan ditutupnya itu masa saya menjadi PJ Wali Kota. Nah mungkin karena Bapak PJ Wali Kota saat itu bisa dijelaskan nggak Pak, kenapa ini terjadi Pak? Ya, janjane ono apa toh Pak? Iya, jadi memang keputusan dari Bapak Gubernur untuk kemudian membuat kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di kota kabupaten. Ya, di kota kabupaten. Artinya karena TPA-nya sudah mau penuh, bahkan sudah mendekati ambang batas penuh, maka kemudian kebijakannya ditutup TPA-nya di Piungan yang selama ini bertahun-tahun, berpuluh tahun itu masyarakat tinggal bungkus, kemudian angkut, buang dan angkut ke TPA beres. Karena di sana juga tidak ada pengolahan. Nah, kemudian ada desentralisasi sampah, TPA ditutup. Di semua daerah tidak ada yang siap. Baik itu Sleman, Bantul, kota kabupaten semua lah ya Pak ya. Apalagi kota yang tidak punya lahan. Gitu. Hanya 1% dari luasannya. Sudah padat penduduk. Nah, waktu itu kemudian kami karena sudah menjadi kebijakan, keputusan, maka mau tidak mau kita harus bergerak. Ya. Waktu itu Juli saya sudah mulai bergerak, Juli 2023, karena kita punya embrio namanya TPST 3R di Nitian waktu itu dengan volume yang bisa diolah di sana itu adalah 5 ton per hari. Itu saja itu hasil dari ini pemangkasan pohon-pohon yang ada di kota Yogyakarta itu dibawa ke sana, dianjurin untuk dijadikan kompos. Daerah sekitar situ ada kita sisir beberapa jalan. Waktu itu kan volumenya juga belum begitu banyak. Kita bawa ke sana untuk kita olah. Ya. Nah setelah itu kami kemudian cancut Taliwondo karena memang waktunya dan situasinya sudah seperti itu. Kami putuskan untuk meningkatkan kapasitas waktu itu di TPST Nitian itu dari 5 ton menjadi 50 sampai 60 ton. Jauh sekali peningkatannya. 10 kali lipat. Karena memang betul-betul ekstrim ya. Artinya kemudian kita tambah mesinnya, kemudian kita ubah layoutnya, ya kita ubah layoutnya, kita tambah mesinnya, kemudian tambah operasionalnya, ada 2 operasional di situ, tambah tenaganya maksudnya. Sistem mekanisme kerjanya juga kita perbaiki sehingga bisa sampai 50 sampai 60 ton per hari itu. Dengan produk namanya produk akhir namanya RDF. RDF itu bahan bakar pengganti batu bara. Yang kita kirim ke PT SBI. Kemudian saya masih mencari lagi lahan yang memungkinkan karena kadang-kadang lahannya ada tapi sosialnya nggak mau untuk pengolahan sampah karena terngiang-ngiang TPA Piungan. Hanya ditumpuk tidak kemudian diolah sehingga bau kemana-mana misal seperti itu. Nah kita kan eranya sudah era pengolahan nih, sehingga ada tanah milik Pemkot yang kemudian kita alih fungsikan tadinya untuk cadangan gitu, kita catatkan sebagai TPST, kemudian kita bangun baru itu hanggar baru, kemudian mesin baru, kemudian kita juga tambah operasionalnya, orang yang tadinya dimagangkan di Nitian kita kemudian pindah di situ, 1 mesin 2 operasional bisa 40 ton per hari sehingga sudah kira-kira ya 100 ton 2 TPST. Masih ada satu lagi di akhir masa jabatan saya membangun 1 TPST lagi di Merican Karangmiri. Itu tadinya SD yang sudah tidak dipakai puluhan tahun, kemudian dialih fungsikan menjadi TPST dan kita bangun. Kemudian kita isi 1 modul mesin, 1 operasional kira-kira 20 ton sudah bisa terolah. Sehingga sekitar 100 sampai 110 ton per hari sudah diolah waktu itu ya. Cukup besar ya. Banyak sekali itu. Tapi sampahnya lebih besar lagi. Yang mau saya tanyakan itu Pak, kota ini tuh produksi sampahnya itu berapa? Kalau tadi Bapak udah bilang lah udah bisa ngolah 100 sampai 110 ton, kok masih kurang emangnya sampai berapa kebutuhan? Kurang lebihnya 300-an ton. Per hari Pak? Per hari. Wah, ya. Kota aja Pak? Kota saja. Astagfirullah. Jadi kami itu waktu jadi PJ Wali Kota itu sudah lakukan yang pertama tentang yang di hilir
Itu 3 TPST tadi saya ceritakan. Kemudian yang kedua, yang di hulu kami juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat nih. Bagaimana memilah dan mengolah sampah di sumbernya. Dengan penyediaan biopori, kemudian optimalisasi bank sampah. Kita punya 666 bank sampah, itu basisnya RW. Bahkan ada RW yang lebih dari 1. Itu juga mengurangi. Jadi pengurangan dari sumber, kemudian di hilirnya yang kami anggap itu residu, kami olah di 3 TPST itu. Jadi perkiraan kalau 300, kemudian ada 110, kemudian dengan sistem yang di hulu itu kira-kira ya sekitar 60-an ton bisa. Bisa ngurangi sampai 60-an ton? Ya. Karena juga ya? Ada bank sampah itu kan fokus di sampah anorganik. Jadi kayak kertas, plastik sudah mulai disortir dulu di tingkat RW kan, itu cukup lumayan tinggi. Kemudian juga biopori yang kita berikan masing-masing tiap rumah tangga itu 2 biopori, itu juga bisa mengurangi. Nah ini yang kemudian ada pengolahan sampah juga, ada yang bikin kompos di level RW itu ada juga. Sehingga ini yang kami hitung sekitar 60-an dari 666 RW. Nah ya, tetapi karena memang 300-an ton ini, kemudian waktu itu ada yang kita kerjasama dan swasta itu 25 ton tiap hari. Jadi untuk bantu penanganan sampah itu. Tapi sebetulnya Mas Jordan dan Novan, mazhab atau apa? Strategi. Strategi penanganan sampah itu 2 sebetulnya. Yang pertama adalah pengurangan. Bagaimana kita akan mengurangi sampah itu semaksimal mungkin. Berarti itu di hulu? Di hulu. Di hulu harus dilakukan. Di hulu pengurangan? Iya, pengurangan. Termasuk pengurangan sisa makanan biar tidak jadi sampah. Karena 50% itu sampah organik. Jadi kalau ada 300 maka 150 itu adalah sampah organik. Di dalamnya yang paling besar komponennya apa? Sisa makanan. Tuh guys. Sekitar ya kira-kira 100-an ton. Makanya itu kalau makan harus habis ya. Biar tumbuh besar ya. Padahal itu yang membusuk ya Pak ya, yang bikin bau kan itu yang ya, bikin Pak, bau itu. Sehingga kita punya strategi untuk kemudian kita olah ya. Nanti kita olah menjadi bisa briket, bisa pellet ya. Bisa briket, bisa pellet. Kemudian saya juga udah kerjasama dengan Kabupaten Bantul waktu itu. Sisa sampah belum terolah sebetulnya kita kirim ke Bantul untuk diolah di sana dengan bayar tipping fee tertentu. Sudah ada kerjasamanya. Saya dan Pak Halim waktu itu tanda tangan gitu ya. Tapi sampai sekarang memang belum jadi industri pengolahan sampahnya. Karena Bantul yang punya lahannya ya Pak ya? Iya. Lalu yang kedua Pak tadi Pak? Yang kedua apa tadi? Apanya? Belum disampaikan. Tadi masalah sampah ini 2. Jadi gini, yang di Bantul itu belum selesai untuk tempat pengolahan sampahnya. Jadi memang belum bisa dikirim ke Bantul. Tapi swasta masih tetap terus sekitar 25-30 ton per hari. Jadi itu yang sudah saya lakukan semasa saya di PJ. Karena kadang-kadang orang ini waktu PJ ngapain aja gitu ya. Ada 365 hari kok ini mau menyelesaikan, belum selesai kok akan menyelesaikan dalam waktu 10 hari. Jadi 10 hari itu adalah 100 hari ya Pak ya? 100 hari itu adalah masa darurat. Sebetulnya situasi darurat yang akan kami lakukan di jangka pendek. Kami akan membuka depo-depo, kami akan bersihkan, kami akan musnahkan dengan teknologi yang ramah lingkungan tentunya. Itu menjadi gerakan kami pertama ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan itu tadi 3 TPST tadi akan kita lengkapi dengan mesin lagi untuk mempercepat pengolahannya. 3. Kemudian depo besar juga akan kami pasang alat untuk pengolahan di level depo besar ya. Ini akan mempercepat juga untuk pengolahan, sehingga antara hulu dan hilir nanti bisa sinergi. Masyarakat juga kami mohon untuk bisa mengurangi sampah dan mengolah sampah yang sangat sederhana di rumahnya atau dari sumber sampahnya. Industri seperti hotel, restoran juga kami dorong untuk bisa melakukan pengolahan sampah, entah itu kerjasama, entah itu pengolahan secara internal. Karena ada nih contoh
pengolahan sampah di salah satu hotel, saya sebut aja ya, supaya terinspirasi, Hotel The Pinnack. Pinnack Hotel itu bisa mengolah sampah organiknya selesai di hotel itu. Sampah organiknya selesai di situ? Selesai di situ. Dibikin apa Pak sampahnya? Dibikin pupuk organik cair. Ya, jadi ada 7 drum besar, kemudian setiap hari itu 7 drum itu hari pertama 2, 3, 4, 5 hingga 1 minggu. Jadi setiap hari satu hari itu 1 drum, kemudian pindah drum berikutnya ditambah EM4 dan tetes tebu, diaduk setiap hari. Kemudian setelah ini penuh, di sini sudah panen. Karena seminggu waktunya. Seminggu sampai 10 hari lah. Buka gitu sudah jadi pupuk organik cair, bisa untuk nyiram memupuk tanaman yang ada di hotel itu. Dan ini waktu saya masih di Kepala Dinas Pariwisata, saya replikasi nih di beberapa hotel. Termasuk kampung wisata ya. Ada yang kemudian saya minta ketok pintu hotel itu untuk CSR ke kampung wisata. Dan ini menjadi edukasi yang sangat baik. Di hulu pun itu bisa selesai sampah organik. Jadi asal ada kemauan dan komitmen sebetulnya. Tidak repot sebetulnya. Tapi kemauan dan komitmen memang penting. Jadi jangan cuma ngeluh lingkungan kita jadi kotor, bau gitu ya Pak, bertindak gitu. Karena sebetulnya sampah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita yang memproduksi sampah. Kita yang memproduksi. Jadi harus bersumbangsi juga untuk penanganan itu. Oke Pak. Pertanyaan terakhir dulu Pak. Ini dengan banyaknya masalah di kota Pak, gitu kan? Dengan banyak masalah yang kota cilik ning masalah akeh ya. Itu tadi kita obrolin masalah dari upah, masalah sampah, masalah tanah, pariwisata, Gini rasio dan lain sebagainya dari tadi kita obrolin. Anak muda juga, gitu kan? Ini apakah nantinya Pak, kota Jogja ini bakal seperti tren di kota-kota lainnya, yang mana hanya sebagai pusat ekonomi atau pusat tempat orang kerja aja, tapi pada tinggalnya di pinggiran? Pertanyaan saya pertama itu, apakah akan seperti itu di kota? Dan kalau itu terjadi, kira-kira dampaknya apa Pak? Iya, kalau proyeksi ke depan ya, melihat dari sisi ketersediaan lahan dan sebagainya, kemudian juga populasinya. Sekarang itu populasi lansia lebih banyak daripada bayi. Karena orang biasanya pengen menghabiskan masa pensiun di Jogja gitu kan. Slow living ya. Jadi lebih adem ayem gitu ya. Nah, ini saya kira kok menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah bagaimana bisa menyediakan hunian yang kemudian bisa ramah harga gitu ya. Ramah di dompet itu Pak, penting itu. Jadi sekarang ini fenomenanya di kota-kota besar itu tidak harus kemudian mempunyai dalam arti adalah hak milik ya. Kepemilikan, tetapi lebih pada sewa ya. Nah, pemerintah saya kira kalau dari sisi lahan sangat-sangat minim, maka bisa menyediakan hunian. Kalau di kami Afnan Singgih tentunya akan menyediakan hunian yang naik seperti rusunawa, mungkin apartemen sederhana dan sebagainya. Itu menjadi komitmen kami untuk bisa menyediakan itu. Nah, skemanya tentu banyak sekali. Ada yang menjadi hak milik juga, ada sewa juga. Ini tergantung situasinya nanti seperti apa. Tapi kita tentu kalau pemerintah pasti juga pengen menyediakan hunian yang layak huni, yang sehat gitu ya, baik itu sehat itu dari sanitasinya, air bersihnya dan sebagainya, lingkungannya juga sehat. Karena kita punya namanya program unggulannya di penataan kota berkelas dunia. Termasuk penataan kawasan kumuh ya, ini juga menjadi prioritas. Jadi hunian juga masuk di dalam situ. Jadi hunian yang kami nanti akan tata itulah, terutama hunian kumuh ya. Itu kemudian akan kita bikin hunian yang naik sehingga lingkungan juga bisa kita tata sehingga sehat gitu ya. Ruang terbuka hijau publiknya juga ada ya, tempat kumpulnya masyarakat di situ ada. Kemudian sanitasinya juga
kita bangun supaya kemudian sehat, tidak mencemari lingkungan, kan gitu. Betul. Air bersihnya juga kita, termasuk di dalamnya bagaimana untuk ekonomi mereka. Jadi konsepnya di atas untuk hunian, di bawah untuk lapangan pekerjaan. Misal nih tukang bakso di situ, Pak mie godok, mungkin penjahit. Jadi ini yang bisa kita lakukan, penggabungan antara bisnis dan hunian itu seperti itu. Nah, berarti Bapak belum melihat bahwasanya trennya nanti akan tinggal di pinggiran, di luar kota gitu. Itu menjadi pilihan saya. Tetap menjadi pilihan gitu ya, karena ya sekali lagi harga tanah tidak bisa dikendalikan karena itu harga pasar kan. Sementara tanahnya nggak tambah-tambah kan gitu. Sehingga ini menjadi satu hal pilihan. Dan kalau itu terjadi, kira-kira dampaknya apa, Pak? Dampaknya saya kira dari sisi ekonomi, saya kira Kota Jogja masih menjadi pusat ekonominya ya, terutama di pariwisata, sektor pariwisata, pendidikan ya, kemudian budaya yang akan menopang pariwisatanya dan pendidikannya. Jadi 3 sektor itu sektor unggulan ya, pendidikan, kemudian budaya, pariwisata. Ini saling terkait di situ. Berarti besok akan normal ya Pak? Kita ngelihat orang laju dari Gunung Kidul kerja di Jogja. Pasti tingkat kepadatan lalu lintasnya akan semakin tinggi. Itu dia. Nah ini juga menjadi concern kita ya. Penataan kota berkelas dunia harus bisa menata lalu lintas. Termasuk jalannya itu tadi ya Pak? Tentunya kita sudah punya plan ya. Waktu sedikit nyempil nih Pak. Ya. Ini saya juga sebagai seorang warga nih ya Pak. Saya sedikit mengkritik, boleh dong Pak? Boleh ya Pak ya. Saya itu sedikit resah dengan penataan lalu lintas sebetulnya. Karena maksudnya ya kita tahu lah lahannya itu terbatas lah, maksudnya jalannya itu terbatas. Tapi kok menurut saya rekayasa lalu lintasnya ini masih sangat minim untuk memfasilitasi kepadatan lalu lintas, apalagi masa liburan. Itu sebenarnya bisa diapain Pak ya? Jadi begini, kemarin waktu saya di balai kota itu kita sudah punya planning sebetulnya, ya, untuk mengatur lebih detail lagi, baik itu zona parkir, ya, kemudian juga pengaturan bis pariwisata, gitu ya. Kemudian juga kita berpikir ke depan itu ada moda transportasi shuttle untuk umum, gitu ya. Ini juga kita punya planning ke arah sana ya. Memang diperlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kota, ya kan? Karena pemerintah provinsi juga punya kewenangan, kami juga punya kewenangan, sehingga ini kolaborasi antara provinsi dengan kota, sekaligus juga dengan kementerian. Karena ya saya pernah waktu itu presentasi di Menteri Perhubungan ya, berkaitan dengan rencana kita yang akan menata untuk lebih memperlancar arus. Seperti itu. Tapi memang waktu itu keterbatasan waktu ya, jadi belum kita realisasikan. Nah, semoga besok kita bisa merealisasikan itu, gitu ya. Nah, ini ada jejak digital gitu kan. Jadi besok kalau Bapak jadi, kita akan tagih. Kita akan tagih, Bapak. Betul. Ya, karena itu satu yang prioritas juga. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat kota musim long weekend liburan wis nang omah wae. Justru gini. Justru kita sebagai warga kota harus menyambut mereka. Menyambut dengan apa? Dengan aktivitas mereka masing-masing. Kalau yang punya produk ekonomi kreatif misal nih UMKM, ya kita kemudian promosikan mereka supaya kita laku. Kalau yang kemudian bisnisnya transportasi, ya tawarkan, kita punya nih kelebihan nih, sewa satu kendaraan nanti kita bisa free beberapa tempat misal. Kemudian itu, jadi kita sebagai warga kota harus menyambut mereka. Mereka bawa duit loh. Iya kan? Atau ini kalau di sektor pariwisata ada kita namanya paket tour yang kemudian anak-anak muda bisa masuk di tour guide-nya. Tour guide-nya, sehingga pariwisata kita itu menuju ke pariwisata berkualitas. Jadi 2022 saya sudah mencanangkan pariwisata berkualitas, quality tourism. Itu basisnya tidak basis jumlah wisatawan,
tetapi bagaimana wisatawan yang jumlahnya kecil itu juga bisa berdampak, baik itu dari sisi ekonomi maupun pengalaman wisatawan, experience. Jadi ada ketok tular dulu nanti nih. Iya, experience yang kemudian lebih mendalam, sehingga kalau model seperti itu dengan konsep narasi dan storytelling atau storynomic ya bahasanya, itu bisa mendapatkan rupiah yang lebih banyak. Orang akan lebih terkesan nih, wah aku rugi mengeluarkan sekian ratus ribu untuk membeli paket tur karena saya punya pengalaman yang cukup berharga. Dan narasi storytelling ini ada di kota Yogyakarta, tidak pernah habis untuk dieksplor. Betul. Ya. Akhirnya orang yang lihat ceritanya dia juga akan tertarik. Betul, apalagi diabadikan dengan pola ekonomi kreatif, fotografi, videografi, yang ciamik, itu menjadi promosi yang luar biasa. Bro, enggak ini sih, enggak kerasa sih ngobrol. Asli. Udah mau habis loh. Tadi jam Bapak janji udah cuma 30 menit. Enggak bisa. Ini kayaknya udah berapa? 50 menit? 45 menit. Enggak apa-apa, terus saja. Seharian juga ayo. Saya inginnya seperti itu, Pak. Tapi saya tahu kepadatan jadwal Bapak gitu kan yang masih dibutuhkan oleh banyak masyarakat ini, Pak. Yeah. Tapi obrolannya asik ini. Iya, makanya itu enggak terasa. Oke, Pak Singgi. Ya. Saya minta closing statement untuk dari Bapak untuk teman-teman pendengar kita, utamanya yang di Kota Yogyakarta. Ya. Jadi Kota Yogyakarta ini luasnya hanya 1% dari luas DIY. Kepadatannya sudah sangat padat gitu ya. Penduduknya nggak begitu banyak kalau yang tercatat di BPS gitu ya, 375 sekian, tapi yang berpenghidupan di sini bisa 2-3 kali lipat. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri dari sisi itu tadi kemacetan, kemudian juga mungkin tingkat kenyamanan dan sebagainya. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk kemudian mewujudkan itu semua. Nah, saya dan Mas Hafnan memang kemudian sudah bersepakat untuk ada 3 program unggulan kita, namanya PAS ya, penataan kota berkelas dunia. Tadi berkaitan dengan sampah ya, kemudian penataan kawasan lalu lintas tadi, parkir dan sebagainya. Kemudian juga pengembangan pembangunan percepatan pembangunan di wilayah RW dengan 100 juta per RW per tahun. Ini juga dalam rangka untuk mempercepat pembangunan yang ada di wilayah. Kemudian yang kedua, anak muda kreatif berbudaya. Ini juga bagaimana anak muda nanti bisa dibekali ya, kreatif tapi dibekali dengan nilai-nilai lokal, nilai-nilai keistimewaan gitu ya. Apalagi kita ini sekarang sudah dinobatkan menjadi kota kreatif oleh Kementerian Parekraf. Udah resmi, Pak? Udah. Oh, udah resmi. Oke. Karena kemarin kita rubah gitu ya. Saya minta dirubah karena potensi ekrafnya luar biasa. Dan kemudian kita akan menuju ke sebuah kota festival, Mas. Festival. Betul. Jadi kota festival karena kita juga punya teman-teman komunitas yang cukup banyak yang mereka tumbuh secara individu, tapi pemerintah harus memberikan fasilitasi. Nah, ini festival akan kami fasilitasi menjadi ekosistem festival kota yang kemudian bisa memberikan dampak baik itu kelangsungan dari industri kreatif itu sendiri maupun budaya, karena semua berbasis budaya, tetapi juga ekonominya akan berjalan. Ini yang kemudian akan kita realisasikan. Termasuk tadi saya sampaikan tadi 14 Creative Hub ini akan mendukung ekosistem kota kreatif dan kota festival tadi. Itu maknanya. Yang ketiga, S-nya adalah sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir. Nah, ini kaitannya dengan ekonomi, UMKM ini terus kita akan dorong fasilitasi, pelatihan dan sebagainya. Sehingga mereka betul-betul bisa menopang pariwisata kita dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Jogja. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Singgi. Semoga sukses dan sehat selalu, Bapak. Amin. Dan jangan lupa ini adalah jejak digital untuk kita penagih nantinya ke Bapak. Pasti tagih. Kalau sudah menjabat nantinya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Bye.